Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang cara pembagian harta warisan. Video kali ini adalah seri pertama ya, yang mana akan membahas terkait dengan kewarisan, yaitu untuk beberapa video yang akan datang. Langsung saja kita simak. Pembagian harta warisan kadang menimbulkan konflik di keluarga. Entah ahli waris ada yang belum mendapatkan atau ada bagian ahli waris yang tidak sesuai dengan bagiannya. Berikut ini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum membagi warisan. Yang pertama yaitu pahami hukum waris yang dipakai. Hukum waris yang berlaku di Indonesia ada 3 macam, yaitu hukum waris Islam. Yang kedua, hukum waris KUA Perdata. Ketiga, hukum waris adat. Hukum waris yang dipakai adalah mengikuti apa yang pihak pewaris atau orang yang meninggal, bukan mengikuti ahli waris. Nah, ini memang ada beberapa perbedaan terkait salah satu cara pembagiannya, yaitu dalam hukum waris Islam dan hukum waris KUA Perdata berbeda dengan waris adat. Waris adat ini pembagiannya kadang adalah pihak pewaris ini adalah membagi dalam keadaan masih hidup, sedangkan untuk hukum waris Islam dan waris KUA Perdata dibagi setelah pewaris ini meninggal dunia. Ini biasanya kenapa orang waris adat ini dibagi, biasanya ini adalah pembagian dari orang tua, harta orang tua kepada anak-anaknya. Harta ini dibagi pada saat orang tua hidup, dan inilah ke depan mereka ini mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Kira-kira seperti itu gambaran dari pembagian waris. Yang kedua, menentukan ahli waris. Dari hukum waris yang dipakai akan dapat diketahui siapa yang menjadi ahli waris. Ya, dari ahli waris hukum Islam atau hukum KUA Perdata atau hukum adat, ketemu siapa yang jadi waris. Siapa yang jadi ahli waris di sini. Nah, pihak yang menjadi ahli waris ini biasanya karena 2 hubungan, yaitu yang pertama adalah hubungan darah, dan yang kedua adalah hubungan pernikahan. Hubungan darah ini karena adalah saudara sekandung, begitu. Hubungan pernikahan karena pernikahan dia adalah sebagai istri atau suaminya. Nah, setiap ahli waris memiliki aturan atau bagian masing-masing yang berbeda. Ini ditentukan adalah sebagaimana hukum waris yang akan dipakai. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya atau orang lain. Contohnya, seorang kakek ya, memiliki anak laki-laki. Anak laki-lakinya ternyata meninggal. Namun pada saat meninggal ini, anak laki tersebut tidak mempunyai cucu. Pada saat kakek ini meninggal, maka ahli waris adalah anaknya, namun anaknya meninggal, maka kedudukan anaknya ini digantikan oleh cucunya. Jadi dia ahli waris ini menggantikan cucunya ini menggantikan ahli waris bapaknya. Bagian ahli waris pengganti ini tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Jadi anak ini bagiannya nanti sama dengan bagian saudara kandungnya, tidak boleh melebihi. Selanjutnya yang ketiga adalah sebelum memberikan harta waris, yaitu tunaikan kewajiban ahli waris. Nah, kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah yang pertama jelas mengurus pemakaman jenazah sampai dengan selesai. Yang kedua, menyelesaikan hutang piutang dan kewajiban pewaris. Apa hutangnya, apa piutangnya, kewajiban pewaris. Dari harta yang ditinggalkanlah itu digunakan untuk menyelesaikan semua kewajibannya. Yang ketiga, menjalankan wasiat pewaris. Jadi jika ada wasiatnya dijalankan terlebih dahulu. Dan yang terakhir baru membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Jadi membagi waris itu adalah langkah yang keempat setelah mengurus jenazah, menyelesaikan hutang piutang, dan juga menjalankan wasiat pewaris. Membagi harta waris. Yang pertama, kita inventarisir terlebih dahulu harta waris yang hendak dibagi.
baik itu berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Karena ada harta berupa tidak berwujud, contohnya adalah hak kekayaan intelektual, ini tidak berwujud ini, tapi bisa diwariskan, seperti hak cipta, ya di sini. Nah, selanjutnya jika ada harta bawaan dan harta gonogini, ini umpama ada pasangan suami istri yang menikah, salah satu person meninggal, ini harus dipisahkan. Harta gonogini dan harta ini dipisahkan. Sampaikan harta gonogini kepada yang berhak. Mana harta gonogini dibagi dulu lebih dahulu. Mana harta suami yang meninggal atau istri, baru di separuhnya adalah yang pasangannya. Mana yang harta bawaan, ini harus diinventarisir. Yang kedua, lebih baik dalam warisannya pada saat pembagian dinominalkan dengan nilai uang, sehingga akan lebih mudah pembagiannya. Jadi akan mentaksirnya enak, bagiannya berapa. Apakah setengah, atau satu, atau nanti berapa ahli waris, itu bisa lebih realistis ketika membagi dalam harta warisan tersebut. Yang ketiga, tentukan besaran bagian diperoleh setiap ahli waris. Ahli waris didata, nanti berdasarkan hukum waris berapa bagian dia mendapatkannya. Yang keempat, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dengan pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dan tuangkan kesepakatan pembagian waris itu dalam akta notaris. Jadi walaupun ditentukan bagian para pihak itu adalah sekian persen, 1/8 atau 1/4 atau setengah atau 2/3 dari harta warisan, para pihak ini bisa bersepakat untuk membuat pembagian secara damai. Kita buat apakah semua sepakat mereka dipukul rata semua sama, itu boleh saja. Dan tuangkanlah kesepakatan pembagian itu dalam akta notaris, sehingga ini adalah benar-benar memiliki bukti otentik atas perbuatan pembagian waris tersebut. Jika ada wali waris yang masih dalam kandungan, pembagian waris sampai menunda anak tersebut lahir. Jadi jangan dibagi, pastikan dulu anak ini lahir. Karena terkadang dalam hukum waris, contohnya dalam waris Islam, antara anak perempuan dan anak laki-laki ini berbeda. Makanya kita harus tunggu dulu anak itu lahir. Nanti laki-laki atau perempuan seperti itu, meninggal atau hidup ketika dilahirkannya. Ini juga akan menentukan jumlah warisnya. Ada ahli waris yang menguasai harta warisan namun tidak jujur dalam menyampaikan saat pembagian warisan. Oleh karenanya itu, untuk mengantisipasi ketidakjujuran tersebut, dalam membagi waris, dalam surat atau akta pembagian diperinci hartanya dan diperinci siapa yang menerima, sehingga jika ada yang menyembunyikan bisa dianggap harta yang belum, dan selanjutnya bisa dibagi ke ahli waris. Jadi tuangkan dulu harta warisannya. Ini loh yang ditanggalkan oleh pewaris, meninggalkan harta berupa A, B, C, D, F, sampai F. Dan dari A, B, C, D, F itu semua dibagi. Untuk ahli waris A mendapatkan harta berupa A dan B. Harta waris C, D, F, sampai semua disebutkan. Nah, ketika ada yang menyembunyikan dan ternyata belum, berarti itu dianggap sebagai harta yang belum dibagi. Dan selanjutnya tinggal enak saja dibagi aja nilai harta tersebut. Nah, permasalahan lainnya dalam pembagian waris itu, apakah anak angkat berhak menjadi ahli waris? Ini juga menjadi permasalahan. Bagaimana suami atau istri dan anak pernikahan siri? Apakah mendapatkan hasil menjadi ahli waris? Ya, yang nikah siri bagaimana? Kalau pasangannya meninggal, bisa nggak menjadi ahli waris termasuk anaknya? Oke. Materi tersebut akan dibahas di video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan dan saran dan masukan, silakan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai berjumpa kembali di video kami yang akan datang dengan tema yang kami sebutkan di atas.